Makanya ketika dia bilang yuk berdoa dulu, berhenti sebentar, kita berdoa. Sempat ketemu. Sempat dengar suara. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Jalan lagi pas sampai di Telaga Biru itu saya udah lihat Banyak dengar suara-suara yang ya. Dengan Bang siapa Bang? Bang Iksan. Oh Bang Iksan. Bang siapa namanya? Aku Randy. Oke, Om Randy. Ini kita pendaki slow. Bang, mau dong tahu gimana pengalaman mistis selama di gunung? Katanya pernah ada tuh. Sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk menceritakan ini. Tapi ya mudah-mudahan kita menceritakan ini bukan bermaksud lain atau ada tujuan lain, cuman hanya berbagi. Mudah-mudahan Allah masih jaga kita. Jadi dulu itu di akhir tahun, di Desember, pas di akhir tahun tanggal 29 di tahun 2023, saya sama orang rumah menjalankan tektok ke Pangrango. Tektok Jadi, Pangrango. Ya, kita start dari base camp itu jam 7 pagi. Lalu jalan kita santai, enjoy. Mungkin terlalu menikmati kali ya. Sehingga kita sampai di kandang badak itu 1:30. Singkat cerita, waktu sudah hampir jam 2 lebih. Maka kita lanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Pangrango. Di situ estimasi saya, prediksi saya itu sampai puncak Pangrango sekitar jam 3 maksimal. Tapi ya itu tadi, karena udah pernah ke sana, mungkin di partner dengan partner yang berbeda, kita di situ juga tidak boleh terlalu menyepelekan. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Oke. Mungkin kita dulu pernah berpikir, saya sama teman saya bisa nih tembus estimasi sesuai waktu. Tapi kalau kita bawa perempuan, bawa teman, bawa keluarga, atau bawa orang rumah, bawa istri, kita mesti pikirkan lagi untuk ego kita tadi. Benar, harus dikali 2 sih. Iya. Waktunya, prediksi Seandainya awal. Bener. Jam 4 kurang, setengah 4 lewat, jam 4 kurang lah. Ya kita santai, foto-foto sebentar. Kita balik lagi bikin kopi, Indomie. Singkat cerita kita turun nih dari puncak Pangrango pukul kurang lebih 5 sore. Itu kita turun, nggak ada pendaki yang turun, cuman kita doang. Udah pada turun orang-orang. Iya, udah pada turun. Cuman ada pendaki yang ngecamp di Mandalawangi saat itu. Sempat ketemu. Sempat dengar suara, tapi kita tidak ke sana karena berhubung waktunya singkat. Jadi kita putuskan untuk lanjut turun. Itu yang sangat disayangkan sih, kata orang kalau ke Pangrango tidak ke Mandalawangi sangat disayangkan. Jadi ya sudahlah, mungkin di kesempatan lain bisa kali ya. Ya karena ngejar turun tadi kan udah sore. Singkat cerita kita sampai di kandang badak itu pas azan maghrib. Kita break sebentar, lalu lanjutkan perjalanan lagi. Dengan cuaca yang gerimis, kabut, dan satu hal lagi, keteledoran saya juga mungkin di situ. Kita tidak bawa headlamp. Nggak bawa headlamp lagi. Tidak bawa headlamp. Jadi kita mengandalkan penerangan kita tuh hanya dengan handphone. Gokil. Dengan Handphone baterai masih banyak nggak pada saat itu? Pada saat itu alhamdulillah handphone baterai masih mendukung, masih kondusif. Pada saat itu ya turun hujan, kita pakai jas hujan. Hujan lagi. Mulai Gimana tuh handphone? Diplastikin nggak tuh handphone? Plastikin. Iya. Handphone pada saat itu kita plastikin. Otomatis penerangannya kurang. Banyak dengar suara-suara yang ya kalau kita hanya berpikir positif mungkin itu suara hewan. Kalau saya di situ pada saat itu berpikirnya ini suara hewan. Tapi bukan suara yang aneh. posisi itu kayak kalau nggak dialihkan sama mantel hujan, mungkin di situ saya udah kayak panik sendiri ya. Cuma kayak berusaha untuk tenang. Kita cuma bertamu gitu. Kita cuma pengen nikmatin keindahan di sini kok, bersahabat ya gitu kan. Sampai pas di Telaga Biru ya. Di Telaga Biru itu dia udah ngewanti-wanti ke saya. Dia bilang fokus ke jalur ya, jangan senter kemana-mana.
dengar apapun jangan hiraukan, pokoknya kamu fokus ke jalur. Jadi saya fokus ke jalur terus tuh, fokus ke jalur tapi minggir. Dia tuh sempat emosi sama saya, bisa nggak jangan terlalu minggir, dia bilang gitu, soalnya bahaya gitu kan. Terus tapi saya nggak ngegubris omongan dia, saya terus jalan. Pas sampai di Telaga Biru tuh saya sempat bilang ke dia, saya mau berendam air panas dulu bentar, boleh nggak? Yakin kamu? Kata dia gitu. Iya cuma sebentar doang kok, aku bilang. Sebentar tuh kayak berasanya kayak kok nyaman gitu loh, nyaman banget gitu. Terus udah jangan kelamaan, ini udah jam berapa? Dia bilang udah maghrib lewat lah, mana kaki sempat cedera kan gara-gara di atas sempat jatuh gitu. Jalan lagi pas sampai di Telaga Biru itu saya udah lihat, saya udah tandain ini saya udah lewatin jalan ini. Terus saya bilang ke dia, "Bang, ini yakin?" Terus dia bilang, "Gak usah ngomong, stop." Dia itu dia jalan tuh dia sempet jatuh kejedak gitu kan. Terus tadi oke, saya bilang enggak, aku nggak oke. Dia juga sama, dia udah emosi. Berdoa sebentar yuk, dia bilang gitu. Di situ saya udah feeling, oh dia pun merasakan gitu kan. Karena dia udah ada yang nggak beres. Iya, karena emang cuma kita berdua. Turun tuh kita berdua, bener-bener berdua, nggak ketemu pendaki lain tuh nggak ada. Terus saya bilang, coba ya kita ketemu orang satu aja, saya bilang, biar saya tuh tenang di hati saya, karena kalau cuma kita berdua saya nggak tenang. Rasanya saya walaupun fokus gimana tetap pikiran saya kemana-mana, saya bilang gitu. Perasaan tuh kayak di situ tuh kayak bisa yuk bismillah gitu kan, kamu jalannya pelan-pelan dong. Iya saya udah pelan. Hei tunggu, dia tuh sampai teriak-teriak, bisa lah kamu jangan ngebut-ngebut, kata dia gitu. Tapi saya nggak, udah fokus, karena saya ingat omongan dia tadi, udah fokus. Saya terus jalan ngebut sampai akhirnya pas sampai pintu rimba dia sujud syukur dong. Terus, kamu ngapain? Saya bilang begitu, karena saya nggak kayak terus sampai alhamdulillah, kata dia tuh sampai kayak dia sampai bener-bener sujud syukur sampai nangis. Hey, are you okay? Saya bilang ngapain harus nangis? Coba. Kamu lihat deh di bawah, kata dia. Dia tuh sampai tanya dia. Semua bercampur ya. Rasa panik saya, rasa ketakutan, karena saya pikir bukan hanya nyawa saya yang ada di sini, nyawa dia juga. Makanya di saat saya meminta dia untuk ayo kita berdoa, selawat, saya baca doa yang diajarkan, ya kan, doa mukjizat, doa sapu jagat, saya amalkan di situ, saya baca, saya perbanyak istighfar. Setelah saya mengalami, saya rasa ini udah nggak beres. Di situ saya perbanyak istighfar, karena mungkin dalam tidak sadar kita ada keteledoran, mungkin ya kan, salah kata atau salah petik dedaunan, pepohonan, mungkin yang kita anggap itu hal sepele, mungkin bagi mereka itu tempat mereka. Maka di situ saya banyak istighfar. Setelah saya banyak istighfar, setelah saya doa, saya jalan. Ya nggak lama, 15 menit kita sampai di pos registrasi. Kelihatan cahaya lampu pos itu di situ saya. Tapi udah sempat bolak-balik ya. Kayak udah. Tapi lu ngerasa Mas, maksudnya kayak ini tadi udah lewat nih, udah lewat. Cuman saya nggak ngomong, saya diem. Dia cuma bilang Dalam hati saya. Dia simpan sendiri. Iya. Padahal sebenarnya istrinya juga mengalami. Dia tahu. Dalam hati saya. makanya ketika dia bilang yuk berdoa dulu, berhenti sebentar kita berdoa, di situ saya oke. Di situ pun kayak lu sama nih. Fokus ternyata ngerasain juga gitu. Jadi udah. Jadinya Oke. di situ kayak ketika kita sampai, Masya Allah tabarakallah, Allah jaga kita gitu. Maka perasaan saya harus sedih semua segala macam tuh bercampur di situ, sehingga nggak tanpa sadar saya meneteskan air mata. Yoi, gokil pengalaman ya. Iya. Tapi jadi lebih dekat sama Tuhan ya. Jadi lebih dekat, insya Positifnya Allah. itu. Iya Karena benar. pelajaran di mana-mana ya, kita pun diajarkan oleh Nabi kita ya kan. Kalau kita berkunjung ke suatu tempat, maka kalau kata Nabi itu kalau kita doa, kirimkan Al-Fatihah kepada gunung, pepohonan, dedaunan, yang mudah-mudahan semuanya bersahabat sama kita. Nah, Karena yang kita lihat mereka ini adalah makhluk, ya kan? Daun, pepohonan, angin, segala macam yang ada di muka bumi ini memang mereka makhluk. Tapi mereka diciptakan oleh Allah, punya fungsinya masing-masing. Maka kita jangan lupa, pesan saya, kita jangan segan-segan, jangan anggap sepele, kirimkan Al-Fatihah. Maka insya Allah nanti apa yang ada di gunung ini, di laut, di udara pun akan membantu kita atas izin Allah. benar. Terbaik nih teman-teman nih. Ini harus
selalu diingat. Di mana langit dijunjung, berarti di situ langit di Bumi dipijak. ah Gimana? di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Jadi hargai kearifan lokal. Oke, Kita lanjut lagi. terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Semoga Terima kasih Mas. bisa bermanfaat pengalamannya buat teman-teman yang lain. Amin. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.